Ada riwayat yang disebut oleh Al-Kishi. Al-Kishi ini kalau di kalangan kita seperti Imamul Bukhari, Imam Ahmad. Al-Kishi ini ahli haditsnya orang Syiah. Ahli hadits di kalangan siapa? Orang Syiah. Al-Kishi itu punya riwayat ya dari Ali bin Abi Thalib bahwa Ali bin Abi Thalib katanya berkata, "Ana wajhullah." Jadi Ali bin Abi Thalib berkata, saya adalah wajah Allah. Saya adalah sisi Allah. Saya adalah al-awwalu, saya adalah al-akhiru, saya adalah al-zahiru, saya adalah al-batinu. Ya. Saya adalah yang maha pertama, saya adalah maha terakhir, saya adalah maha zahir, maha batin. Wa ana warithul ard, saya adalah pewaris bumi. Dan Ali berkata, saya adalah sabilullah, saya adalah jalan Allah. Wa bihi azamtu alaih. Ini dia nukil dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini jelas kedustaan ya dari Ali bin Abi Thalib. Tapi lihat bagaimana orang Syiah dalam riwayat-riwayat mereka. Dalam riwayat-riwayat mereka. Pertama-tama, mari kita lihat redaksi riwayat tersebut. Dalam kitab Ikhtiar Ma'rifat Ar-Rijal atau yang dikenal dengan Rijal Al-Kishi, karya Syekh At-Tusi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Muassasah As-Shadiq, halaman 60. Thohir bin Isa berkata, aku menemukan di sebagian kitab dari Muhammad bin Al-Hasan, dari Ismail bin Qutaibah, dari Abul Ala Al-Khafaf, dari Abu Ja'far alaihi salam yang berkata, Amirul Mukminin alaihi salam berkata, aku adalah wajah Allah, aku adalah sisi Allah, aku adalah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Aku adalah pewaris bumi, aku adalah jalan Allah, dan dengannya aku teguh di atasnya. Lalu berkata Ma'ruf bin Khorbus, riwayat ini memiliki penafsiran yang berbeda dengan pemahaman ghulat, yaitu orang-orang yang berlebihan. Bang Jul dan kelompoknya yang ahli potong-memotong tidak membacakan riwayat tersebut secara lengkap karena ada bagian terpenting di akhir riwayat, yaitu riwayat ini memiliki penafsiran yang berbeda dengan pemahaman ghulat. Kemudian Bang Jul berusaha menggiring opini bahwa Syiah menyamakan Imam Ali dengan Tuhan, menggunakan kata maha pertama, maha terakhir, dan seterusnya. Semua upaya menjijikan ini dilakukan demi mencapai tujuannya dalam memfitnah Syiah. Dari sisi sanad, riwayat tersebut adalah riwayat dhaif. Berikut kami akan paparkan biografi para perawinya. Thohir bin Isa, dalam kitab Al-Mufid min Mu'jam Rijal Al-Hadis, karya Muhammad Al-Jawahiri, salah satu ulama Imamiyah yang diterbitkan oleh Muassasah At-Tarikh Al-Arabi, cetakan pertama tahun 2009, halaman 291. Al-Jawahiri berkata, Thohir bin Isa Al-Waraq majhul, yaitu tidak diketahui apakah terpercaya atau dhaif. Kemudian perawi berikutnya, Ismail bin Qutaibah, dalam kitab yang sama, halaman 69, Al-Jawahiri berkata, Ismail bin Qutaibah adalah majhul. Sangat jelas bahwa Bang Jul dan gerombolannya lagi-lagi menggunakan hadis dhaif untuk memfitnah Syiah, dan tanpa memiliki rasa malu, dia telah memasuki area yang buta dengan situasinya. Sekarang kami minta tanggapan dari Bang Jul dan seluruh para ustadz Wahabi tentang riwayat berikut ini. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dari bin Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1617. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan atasnya. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang dijadikan untuk mendengar, dan penglihatannya yang dijadikan untuk melihat, dan tangannya yang dijadikan untuk bertindak, serta kakinya yang dijadikannya untuk berjalan.
Ternyata dalam riwayat tersebut terdapat hamba-hamba Allah yang dapat mencapai kedudukan manifestasi bagi Sang Pencipta. Apakah hadis tersebut raib dalam kacamata Bang Jul dan kelompoknya? Namun karena kedengkian kepada Ahlul Bait Nabi, apapun yang datang dari mereka berupa keutamaan, langsung gerombolan Bang Jul mencari celah untuk menemukan titik kelemahan Ahlul Bait. Kemudian mari kita simak pernyataan ulama salafi yang asli, yaitu Al-Alusi. Dalam kitab Ruhul Ma'ani, karya Al-Alusi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, halaman 223. Al-Alusi berkata, seakan-akan Allah berfirman, aku ingin menampakkan diri dengan nama-namaku dan sifat-sifatku, dan hal itu tidaklah sempurna dengan menciptakan kalian, yaitu malaikat. Sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahuinya. Karena persiapan kalian yang pendek dan kurangnya kesanggupan, maka kalian tidaklah pantas untuk menjadi manifestasi seluruh nama-nama dan sifat-sifat, dan tidaklah sempurna melalui kalian pengenalanku, tidaklah tampak melalui kalian perbendaharaanku. Maka sudah seharusnya menampakkan siapa yang sempurna persiapannya dan kesanggupannya agar menjadi manifestasi bagiku, dan cermin untuk nama-nama dan sifat-sifat, serta yang menampakkan apa-apa yang tersembunyi di sisiku, yaitu bagi makhluk. Denganku dia mendengar dan denganku dia melihat. Kami tegaskan, denganku dia mendengar dan denganku dia melihat. Karena itu, Allah menciptakan khalifah di muka bumi agar para hambanya dapat bercermin kepada mereka dan merupakan wasilah untuk mengenal Allah. Namun anehnya, ketika hal tersebut terdapat pada diri Ali bin Abi Thalib, Bang Jul dan kelompoknya kebakaran jenggot. Juga kita lihat pernyataan mbah moyangnya Bang Jul sendiri, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Majmu Fatawa, karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 4, yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, halaman 377. Ibn Taimiyah berkata, telah datang di sebuah riwayat, wahai hambaku, aku mengatakan kepada sesuatu kun fayakun, jadilah maka terjadi. Taatilah aku, niscaya aku akan menjadikanmu mengatakan kepada sesuatu kun fayakun. Wahai hambaku, aku adalah yang maha hidup dan tidak mati. Taatilah aku, niscaya aku akan menjadikanmu hidup dan tidak mati. Kemudian Ibn Taimiyah melanjutkan, terdapat pula di suatu riwayat bahwa pemberian dari Allah akan datang kepada seorang mukmin, yaitu dari hidup yang akan mati menjadi hidup yang tidak akan mati. Inilah puncak yang tidak ada sesuatu lagi setelahnya. Bagaimana tidak, hamba tersebut mendengar dengan Allah, melihat dengannya, bertindak dengannya, dan berjalan dengannya. Tidak ada kekuatan apapun yang menandingi kekuatannya. Ibn Taimiyah berkeyakinan bahwa siapa saja yang mentaati Allah akan dapat melakukan hal-hal yang disebutkan di atas tadi. Dia dapat mengatakan kun fayakun dengan izin Allah, bahkan dapat mencapai kedudukan hidup yang tidak akan mati. Apakah Bang Jul akan mengatakan bahwa Ibn Taimiyah adalah seorang gulat? Mengapa Bang Jul tidak protes terhadap pernyataan Ibn Taimiyah tersebut? Atau mungkin karena makom atau kedudukan kun fayakun tersebut bukan bagi Imam Ali dan Ahlul Bait Nabi, maka hal itu menjadi tidak masalah. Kami sarankan kepada para pemirsa untuk selalu berhati-hati ketika mendengar ustadz dari gerombolan Wahabi berbicara, karena mereka sangat gencar dalam menafikan kedudukan tinggi dan agung bagi Ahlul Bait Nabi dengan menggiring opini bahwa hal itu adalah hal yang berlebihan, atau jangan-jangan mereka adalah para ustadz yang awam sehingga terkaget-kaget ketika membaca atau mendengar riwayat-riwayat seperti itu. Dan satu hal lagi yang paling terpenting, jika para ustadz Wahabi membawakan suatu riwayat, hendaknya kita langsung merujuk kepada kitab aslinya. Karena seperti yang kami katakan, kebiasaan mereka hobi memotong-motong riwayat.